Ibu Ida. Terkait observasi yang akan kita laksanakan besok, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian kita sharing ya Pak. Ya. Apa saja yang nanti kita butuhkan saat observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Khairul besok. Nah, tentunya saat observasi nanti saya bertujuan ingin meningkatkan pembelajaran baik jenengan maupun saya pribadi, tentunya untuk kepentingan bersama untuk anak-anak kita kedepannya jauh lebih baik lagi daripada yang kemarin, gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk observasi besok Pak terkait pelajaran panjenengan agama ya Pak ya. Yeah. Besok materinya itu apa Pak? Materinya adalah pas surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik itu dapat membaca Al-Quran surat Al-Hujurat dengan baik, kemudian bisa mengetahui maknanya dengan baik, dan kemudian peserta didik itu mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajaran. Bagus sekali ya Pak. Kira-kira besok kalau saya observasi jenengan terganggu apa tidak Pak? Oh tidak, silakan sih, tidak apa-apa. Apa ya Pak ya, saya izin ya Pak ya. Nah, kemudian untuk area pengembangannya Pak yang ingin dicapai itu apa saja? Di antaranya pengembangannya nanti siswa itu nanti dapat menunjukkan kepribadiannya sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Itu pengembangannya yang nanti ingin dicapai. Jadi siswa itu tidak hanya membaca saja Bu. Jadi pengembangannya berikutnya itu siswa peserta didik itu dapat menunjukkan kepribadiannya sesuai dengan surat Al-Hujurat itu. Jadi antaranya pengembangannya. Nah, ada apa yang lain mungkin Pak? Atau tentang kreativitas anak? Ya, atau diantaranya juga supaya anak peserta didik itu dapat bisa berkreativitas dengan baik, kemudian bisa bisa membuat kaligrafi dengan baik untuk surat Al-Hujurat itu tersebut. Kemudian siswa juga bisa memperhatikan guru ketika mengajar dengan baik. Oleh karena itu nanti dibutuhkan dengan media pembelajaran seperti adanya LCD dan sebagainya. Ada video itu nanti itu diantaranya pengembangan dalam pendidikan di dalamnya. Kira-kira ada strategi khusus nggak Pak untuk pembelajaran besok? Strateginya diantaranya dikarenakan adaan siswa yang masih belum bisa baca Al-Quran, maka strateginya ada mungkin berdiferensiasi itu. Strategi itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya mengelompokkan anak-anak yang masih belum bisa baca Al-Quran dan anak yang sudah bisa baca Al-Quran. Dan anak-anak yang sudah bisa betul-betul bisa baca Al-Quran nanti saya buat tutor sebaya. Itu diantaranya. Menarik sekali ya Pak. Mudah-mudahan besok ketika observasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian saya pun bisa mendapatkan ilmu dari Pak Khairul. Terima kasih Pak. Sampai jumpa besok. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini anak? Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Fatimah dan Fadli. Kenapa sakit ya? Yes. Mudah-mudahan yang tidak masuk diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ya, berdoa pada hari ini silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, maju. Ya, maju. Dipimpin. Mari. Dimulai pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk kebiasaan literasi pada hari ini adalah membaca surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Berapa? 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca dulu surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya, ya, supaya literasi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan mengetahui kandungan dari surat Al-Hujurat sebagai pembelajaran pada hari ini. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabi memimpin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasud inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, kita sudah literasi surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian anak-anak, agar lebih memahami bagaimana tujuan belajar pada hari ini adalah mengetahui apa pesan pokok surat Al-Hujurat. Apa pesan pokok dari surat Al-Hujurat? Maka untuk mengetahui itu silakan anak-anak untuk dibaca, ya, untuk dibaca dan dipelajari, ya, di dalam buku paket atau buku LKS-nya silakan dipelajari, ya, untuk ayo. Kemudian nanti kita tunjuk masing-masing untuk presentasi depan, ya, silakan untuk menyampaikan, membaca dulu, bersama-sama bisa berkelompok satu bangku untuk membaca surat pesan pokok dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, di buku paket halaman 13, yang di buku LKS atau modul di halaman 5. Ya, silakan dibaca dulu satu bangku, dibaca. Kemudian nanti satu bangku masing-masing nanti mempresentasikan hasil yang didiskusikannya. Ya, halaman 13 yang di buku paket. Ya, boleh satu kelompok di belakangnya, ya, sama di belakangnya boleh. Ya, perempuan. Yang laki-laki laki-laki. Silakan. Oke. Dibaca dulu. Ya. Dibaca dulu mulai halaman 13 lagi. Mulai halaman 13 nanti dipresentasikan apa pesan pokok yang sama diketahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti maju satu kelompok itu maju minimal 2 anak, ya, 2 anak atau 2 bangku. Silakan untuk maju, ya. Ayo, waktunya 7 menit untuk mengetahui pesan pokok dalam surat Al-Hujurat. Ya, halaman 13. Ayo. Ya, nanti saya tunjuk. Yang nggak belum siap berarti nanti nggak bisa. Ayo, saya tunjuk. Masing-masing. Kalau bisa bermusyawarah kelompoknya nanti kalau ada yang kurang paham mengenai pesan pokok, ya, bisa
ditulis di dalam buku pesan pokoknya apa, kemudian nanti ketika maju sampai presentasikan masing-masing. Ya. Ini dibaca, ayo balik. Ya. Ya. Guys, ada yang masih belum semangat? Ya, ada yang kurang semangat? Ayo, sebelum kita lanjutkan untuk diskusinya, alangkah baiknya kita SBK dulu lebih semangat. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Untuk lebih semangat lagi, sudah semangat belum Mbak Fahri? Semangat. Ayo, untuk lebih konsentrasi, kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, lanjutkan. Sudah semangat ya? Ayo, lanjutkan untuk konsentrasi, semangat untuk melihat, mendengar, dan mengucapkan nanti apa yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, dicari kandungannya, pesan-pesan pokoknya. Nah ini, yang ini menghafal pesan pokoknya. Ini mulai hadis tentang keragaman. Oleh pesan pokok, oleh surat Al-Hujurat ayat 13. Pokoknya apa? Ya. Kalau di buku pakai halaman 8 anak-anak. Nah, dibuka halaman 8. Jadi kalau di modul halaman 5, memahami pesan pokok ini. Nah, yang di modul buka juga. Modulnya buka. Halaman. Ini halaman 8 ini. Pesan pokok memahami pesan pokok. Ya. Apa bisa? Apa ini? Silakan ditulis dalam buku tulis. Ayo, silakan sambil ditulis. Ada yang tulis, ada yang membacakan apa pesan pokok dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ditulis apa pesan pokoknya. Nanti kemudian maju dibacakan di depan. Ya. Maju di depan bukan. Pesan pokok dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Halaman 8. Ini enggak bawa. Ayo, Ananda, mulai dari situ aja. Oke. Terima kasih Ananda Nabil sudah mempresentasikan pembelajaran pada bab pertama. Terima kasih. Ya, anak-anak, kira-kira bab tentang surat Al-Hujurat pesan-pesan sudah paham ya? Paham, insya Allah. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini kira-kira menyenangkan. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ke depan ya Pak, kita lanjut untuk bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum pelajaran seterusnya, untuk minggu depan insya Allah kita akan ulangan bab 1 yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Apa pesan-pesan pokoknya? Siap ya? Insya Allah. Untuk pelajaran hari ini saya kira cukup selesai. Sebelum itu marilah kita tutup dengan tepuk anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak bisa semangat nanti di rumah. Ayo kita tutup pelajaran hari ini dengan SBK agar nanti kita pulang bisa semangat. Ayo tepuk anak soleh. Orang tua dihormati, cinta Islam dan mengasihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah semangat?
mengerjakan tugas ulangan dengan baik. Amin Allahumma. Amin. Dan kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Setelah itu adalah tentang bab 2 Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Tahu. Apa? Nama-nama. Bagus. Ya, itulah nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Ya. Ya, untuk penutup pada hari ini mari kita baca doa. Kita baca doa, mari kita baca bersama-sama dengan bacaan memulai dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran ini anak-anak sudah bisa semuanya. Hingga nanti pada pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Amin Allahumma. Amin. Saya akhiri dari Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hoin. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak. Ini di sini saya mau merefleksikan terkait observasi kelas yang kemarin kita laksanakan Pak. Nah, ketika observasi kemarin Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu kegiatan pembelajaran sudah baik Pak, sesuai dengan yang sudah direncanakan, sesuai dengan MA Panjenengan. Seluruh langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Guru berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ketika saya observasi kemarin, menurut saya Pak Hoir sudah menerapkan itu dan anak-anak bisa berpartisipasi. Nah, akan tetapi Pak, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika saya mengobservasi panjenengan. Yang pertama, perlu adanya referensi lain selain buku cetak Pak. Kemarin jenengan hanya menggunakan modul saja ya Pak ya. Nah, kemudian perlu adanya strategi juga Pak untuk meningkatkan seluruh keaktifan siswa saat tanya jawab maupun diskusi. Nah, menurut Bapak sendiri ketika proses belajar mengajar, Bapak punya hambatan atau kendala tidak Pak? Memang yang pertama, kenapa kok hanya ada buku modul ajar? Sebenarnya memang pada waktu itu belum siap untuk mengadakan atau membawa buku selain buku paket. Di antaranya itu hambatannya karena waktu ketika itu persiapan belum memungkinkan hingga membawa buku paket saja itu. Tapi sebenarnya sudah saya pelajari di pembelajaran secara online, yaitu dengan literatur yang ada di dalam internet. Tapi anak-anak mungkin ya perlu adanya nanti perlu cetakkan atau perlu adanya nanti buku-buku selain itu. Itu memang adanya, kalau saya kan pembelajaran agama, jadi referensinya ya Al-Quran, terutama Al-Quran ya juz amma itu yang anak bawa. Apalagi pada waktu itu kan saya ngajar surat Al-Hujurat ayat 13 itu diantaranya. Itu hambatannya memang keterbatasan bahan ajar. Ini yang saya alami. Kemudian ini Pak, ketika proses belajar mengajar itu Pak, ketika belum ada media yang lengkap, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan?
tentunya tidak puas karena apa namanya, untuk siswa itu kurang mendukung. Jadi pembelajaran kemudian literatur kepada siswa itu masih belum lengkap. Jadi anak-anak kalau ingin mencari literatur yang lainnya, referensi kepada yang lainnya ketika suruh baca itu biasanya kan anak kan perlu adanya bacaan-bacaan apa namanya, cerita-cerita yang mendukung pada pembelajaran itu. Jadi saya kira masih kurang. Jadi itu diantaranya. Apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran, Pak? Dalam proses pembelajaran dengan adanya apa namanya, hambatan semacam itu, yang perlu saya lakukan diantaranya apa namanya, menggunakan media yaitu apa namanya, laptop serta layar. Nah, istilahnya apa itu? LCD, yaitu pakai itu LCD sehingga anak-anak itu materi-materi tambahan yang lebih banyak dan lebih bagus itu anak-anak bisa lihat di situ. Itu untuk menanggulangi adanya pembelajaran yang apa namanya kurang tadi. Ini diantaranya dengan adanya LCD tersebut seperti hambatan yang mungkin itu yang tadi disebutkan Bu Ida itu insya Allah bisa teratasi, yaitu adanya strategi anak itu bisa lebih partisipan, akan lebih aktif dalam belajar itu ketika anak melihat visual, melihat video atau melihat apa namanya materi di layar itu lebih mendukung itu yang apa namanya pernah saya lakukan. Nanti kedepannya Bapak belajarnya akan ditemukan strategi baru gitu ya? Strategi diantaranya itu tadi, strategi apa namanya adanya video-video yang mendukung apa namanya, mendukung daripada pembelajaran itu. Zaman itu memang anak-anak kan sebagian lagi juga ketika disuruh baca Al-Quran itu ya sebagian memang perlu apa namanya, masih belum bisa. Jadi adanya pembelajaran diferensiasi itu strateginya adalah diferensiasi. Saya kelompokkan anak yang masih belum bisa baca Al-Quran dan anak yang sudah bisa. Jadi diantaranya anak yang sudah paling bisa baca Al-Quran ya diferensiasi karena memang gurunya misalnya satu, maka ya ada menjadi tutor sebaya, ada yang nanti saya sendirikan untuk apa namanya, agar nanti anak yang sudah bisa itu bisa lebih baik lagi, dan anak yang belum nanti bisa meningkat perkembangannya dengan supaya apa namanya, dengan adanya teman-teman yang sudah bisa. Untuk target yang kita inginkan kemarin itu kan untuk membantu anak-anak belajar lebih efektif dan efisien ya Pak. Nah, kira-kira Pak, anak-anak itu kalau dikasih strategi seperti video seperti itu apa mungkin jauh lebih ini ya Pak, tertarik atau tertantang gitu ya Pak? Betul. Tentang surat-surat seperti itu. Ya. Mungkin nanti pas penayangan video itu ada kayak aktingnya juga seperti itu Pak. Iya, betul. Yang saya lakukan ketika anak-anak itu melihat video dan situ yang baca itu bukan saya, itu anak kan bisa tertarik dengan adanya apa video tersebut. Sama itu kalau tulisan di layar itu kan lebih apa namanya, lebih tertarik, apalagi disuruh menulis itu lebih tertarik, dan penjelasannya ketika di video ya dan juga lebih baik itu diantaranya. Kalau ada video itu lebih tertarik, tapi dengan adanya video tersebut juga itu tadi ada anak yang memang suka video, ada anak yang tidak suka. Nah itu tadi adanya pengelompokan, ada yang video, ada yang suka, nanti perlu diperhatikan secara khusus. Istilahnya pembelajaran sekarang yang diferensiasi tadi diantaranya itu supaya anak itu lebih apa namanya tertarik ya, tapi itu sudah menjadi apa namanya strategi diantaranya agar pembelajaran lebih aktif. Itu adanya apa namanya, yaitu tadi media pembelajaran yang ada diantaranya strategi apa namanya penayangan video yang mendukung terutama dalam pelajaran. Nah, untuk ini Pak, kalau misalkan ada anak yang nilainya kurang seperti itu Pak, itu kita ngatasinya bagaimana Pak? Kalau ada nilai anaknya kurang, itu mesti kita terutama ya kita panggil anaknya, apa yang jadi sebab diantaranya kok nilainya itu bisa kurang. Nah kemarin kita tanya, kita apa namanya diantaranya memang ya faktor keluarga juga, faktor belum belajar ketika ulangan harian. Ini pernah memang ada anak itu kok ya karena belum siap ketika ada ulangan, mungkin sebelumnya tidak masuk kelas ya, tidak masuk sebelumnya dan tidak bertanya kepada temannya. Nah ini sehingga nilainya menjadi jelek. Nah, diantaranya adalah kita harus ya bertanya pada anaknya apakah belajar atau tidak, di rumah bagaimana, kemudian kita apa namanya kita ulang kembali ulangannya. Jadi pembelajarannya misalnya kan apa namanya ada
soal 10. Jadi nanti kalau nilainya jelek, berikutnya kita ulangi lagi. Itu diantaranya caranya. Jadi ada apa namanya, ada pendidikan lanjutan. Nah, jelas ya Pak ya, jadi jenengan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Waktu observasi saya juga merasakan Pak, jenengan totalitas untuk memberikan ilmu jenengan kepada anak-anak. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Saya juga akan sedikit banyak mencontoh panjenengan ketika proses belajar mengajar. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut mungkin ada nggak Pak? Tidak lanjut tentunya sesuai apa namanya pinjamannya tadi saya lihat, jadi tadi apa namanya perlu adanya apa namanya sumber belajar yang lebih banyak, biar anak ketika anak cari ini di buku ini, jadi perlu ada sumber literasi yang banyak, itu diantaranya. Nah, dan juga ada misalnya kita tayang video juga di situ ditayangkan, yaitu sumber-sumber belajar yang lebih banyak dan mendukung. Itu yang pertama. Kemudian ya kita sediakan perangkat-perangkat belajar yang apa namanya lengkap, terutama itu perangkat-perangkat yang nanti supaya kita tahu anak ini sudah apa namanya sudah tuntas atau tidak. Nah, itu sudah harus kita siapkan, itu diantaranya agar pembelajaran lebih baik lagi. Ini kan di sekolah kita sering sekali ya Pak diadakan observasi. Menurut Bapak penting nggak sih Pak sebenarnya observasi itu kalau di sekolah kita? Ya tentunya penting Pak, penting Bu. Karena apa? Karena saya lihat dengan adanya observasi itu nanti guru itu juga lebih banyak belajar. Nah, belajar dengan apa namanya guru Jawa, teman Jawa, dan belajar menerapkan daripada apa namanya teman-teman yang lain. Bagaimana menjadi apa namanya guru ini cocoknya dengan metode ini, guru ini dengan metode ini. Jadi dengan bertukar antara guru dan teman sesahabat yang lainnya itu menjadikan kan lebih baik. Itu kalau menurut saya gitu. Kemudian yang terakhir nih Pak, perasaan Bapak ketika saya observasi bagaimana Pak? Apakah mungkin Bapak terganggu atau bagaimana? Tidak Bu, karena dengan adanya kita dengan adanya observasi itu nanti kan kita lebih apa namanya lebih siap nantinya. Nah, lebih siap untuk apa namanya pembelajaran. Nah, lebih siap untuk belajar lagi karena kita nggak sebelumnya harus menyiapkan. Nah, itu lebih siap untuk belajar lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya itu diantaranya. Terima kasih Pak Mawir dari observasi yang kita laksanakan kemarin. Kemudian pasca observasi kita, saya menemukan banyak hal yang tentunya saya sendiri tidak mungkin tahu kalau saya tidak mengobservasi Bapak. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan dari saya mengobservasi Bapak. Saya berharap di kemudian hari observasi antar teman sejawat ini terus berlanjut. Kita saling membenah diri untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kami SD Negeri 1 Palorejo. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi bersama lagi. Terima kasih Bu Ida juga. Saya sudah banyak pengalaman atau sesuatu yang baik yang sudah jenengan sampaikan. Terima kasih Bapak.